What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-232. Kali ini tentu saja kita akan membahas update news seputar Chelsea transfer. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started guys. Ya, kemarin kita sudah membahas review match antara Chelsea versus Benfica. Dan tentu saja berhasil dengan kemenangan Chelsea melalui extra time dengan skor 4-1. Kan CBC kemarin itu berharap sudah jangan diteruskan lagi. 1-0 it's enough ya. Tapi ternyata official wasit dan juga cuaca yang membuat sehingga pertandingan itu harus didelay sekitar 2 jam ya. Si Visi salah ngomong kemarin sekitar 15 menit, tapi ternyata 2 jam. Dan akhirnya berakibat penalti perpanjangan waktu sehingga harus memaksakan 15 menit kali 2. Tapi para pemain cadangan kita, Ngunku, Dewsbury Hall, dan juga Malo Gusto yang menggantikan Reece James dan juga Liam Delap serta Enzo Fernandez itu dapat memberikan performance yang luar biasa di luar dugaan dan appreciate for three of them including Trevor Chalobah yang juga masuk dan Tosin ya. Dan tentu saja kita langsung masuk ke breaking news dari update transfer yang wow, berturut-turut, hanya berbeda selisih beberapa, bisa dihitung bukan hari tapi jam ya guys. Dan kita langsung ke berita pertama dikutip dari Fabrizio Romano. Breaking news. Joe Pedro to Chelsea, here we go. Kesepakatan telah selesai dari klub ke klub untuk fee yang dimana ditaksir sekitar 50 juta pound sterling. Joao akan melakukan perjalanan pada hari Selasa untuk tes medis dan penandatanganan kontrak, di mana dia juga bersiap untuk Piala Dunia antar klub FIFA. Ya, congratulations, welcome home. Joe Pedro. Dan lagi-lagi kita menambah amunisi dari Brighton. Dan sebelum kita membahas Joe Pedro ini seperti apa, CBC punya kelanjutan berita dari Fabrizio Romano. Check this out. Dimengerti, Joe Pedro saat ini sedang terbang ke US, Amerika Serikat, untuk secara resmi menyelesaikan kepindahannya ke Chelsea. Joao dan agennya sedang dalam perjalanan untuk bagian akhir tes medis dan kemudian menyepakati hingga kesepakatan di Juni 2032 yang akan ditandatangani. Dia sudah tersedia untuk Piala Dunia antar klub FIFA. Ya, CBC antara happy ya, tapi juga di sisi lain merasa nantinya hal ini bisa saja menjadi Enzo Maresca berada di atau duduk di kursi panas. Kok bisa? Nanti akan CBC bahas. Tapi kita langsung masuk ke terkait performance dari Joe Pedro ya. Ya, menurut CBC penampilannya di musim lalu dia ini meskipun bermain di klub mediocre Brighton ya di papan tengah, tapi dia ini berhasil kalau tidak salah mencetak 13 gol dan di musim sebelumnya mencetak 9 gol ya. Jadi
di talenta Brasil ini yang masih berusia sekitar 23 tahun, menurut CBC dia ini bisa salah satu menjadi alternatif pilihan karena dia ini player yang versatile ya. Jadi dia ini bisa bermain di berbagai posisi. Sebagai striker bisa, sebagai attacking midfielder bisa, sebagai right winger itu bisa. Ya, kenapa right winger itu penting? Karena kita tahu semua Estevao itu belum tentu dia ini langsung dapat nyentel dengan kerasnya permainan Liga Inggris dan Joe Pedro. Dia cukup sangat berpengalaman dan mengerti banget bagaimana menghadapi ketatnya dan kerasnya di Liga Inggris saat dia bermain di Brighton. Jadi dia ini menjadi kunci jawaban di mana Esteva Willian kemungkinannya itu hanya sebagai backup dan bisa jadi juga Esteva Willian itu yang prefer mengisi posisi nomor 10 jadi sebagai backup dari Cole Palmer. Sehingga di posisi right winger tentu saja terbuka lebar pintu buat right winger. Ya, di left winger ada siapa? Nah, kita langsung saksikan saja siapakah dia dan teman-teman pastinya sudah dapat informasi lebih update ya. Karena ya ambil video it takes time. Ya, ini mungkin juga yang kata CBC ya sekitar hari ya, bahkan tidak 1 hari, 2 hari, hitungan jam saja selisih dengan Joe Pedro. Dikutip dari Fabrizio Romano, breaking news, Jamie Boney Gittens to Chelsea. Here we go. Deal telah disepakati antar klub dengan Borussia Dortmund. Kontrak akan berlangsung hingga Juni 2032 untuk Gittens yang selalu hanya menginginkan Chelsea. Mengerti bahwa medical akan dilakukan pada malam hari ini untuk Jamie. Dortmund telah menyetujui penawaran terakhir dari Chelsea sebagaimana dilaporkan oleh Fabrice Hotchkins. Ya, once again Chelsea berhasil membuktikan bahwa transfer kita ini tidak kaleng-kaleng. Tidak kaleng-kaleng karena setelah kita mendapatkan Gittens, kita juga mendapatkan Joe Pedro. Dan ini tentu saja untuk memperkuat lini serang kita yang berkali-kali CBC juga sampaikan, kita ini sepanjang musim ya, khususnya sejak Everton di Desember pertandingan tersebut, seringkali lini depan kita itu mengalami jalan buntu ya. Terlalu lama memegang bola, ball position memang banyak, tapi end produknya zero guys. Ya. Dan tentu saja dengan beradanya Gittens di left winger dan juga Joe Pedro di right winger dengan backup ada Pedro Neto di left winger dan di sisi kanan ada Estevao ataupun Cole Palmer pada saat Estevao itu mengisi nomor 10. Sangat menarik, kita akan lihat nanti ya. Tapi sebelum kita lanjut membahas kira-kira positioning dari para pemain yang kita beli ini seperti apa, ya, kita kembali lagi flashback sekitar 1-2 konten video dari CBC sebelumnya, di mana CBC selalu menekankan klub World Cup ini sangat penting. Even though kita tidak menjuarai 2 musim berturut-turut Champions League, tapi bila itu ditukarkan dengan kemenangan Chelsea di klub World Cup, CBC happy to do it ya. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan badge klub yang memenangkan klub World Cup sepanjang 4 musim, ada badge tersebut di jersey kita. Ya, jadi itu suatu kebanggaan tersendiri, guys. Ya. Dan di sisi lain, CBC juga sempat menyinggung bahwa ini ada financial effect yang tentu saja daripada kita para owners itu mengeluarkan biaya investasi untuk membeli pemain,
klub World Cup ini terus terang sangat-sangat membantu untuk kita ini membeli pemain, di samping kita juga menjual pemain. Jadi pendapatannya ada dua kantong, ya. Dan ucapan dari CBC ini terbukti. Gak percaya? Dikutip dari Ben Jacobs. Chelsea telah menghasilkan hampir 40 juta pound sterling atau sekitar 50 juta euro sejauh ini di Piala Dunia antar klub. 15 juta pound sterling atau 21 juta euro dipertaruhkan jika mereka itu berhasil mengalahkan Palmeiras pada tanggal 4 Juli. Turnamen ini secara efektif dapat membayar Joe Pedro atau Jamie Gittens. Dan jika Chelsea dapat terus melaju, mereka itu akan menutup biaya dari Liam Delap. Ini adalah uang Liga Champions yang ditawarkan, tetapi hanya dalam waktu 4 minggu saja. Iya, kalian bisa baca sendiri, ya, no omon-omon. This is the fact, guys. Ya, makanya CBC itu heran banget buat para fans Chelsea yang menganggap klub World Cup itu adalah ajang sebagai uji coba, friendly match. Ya. Mereka tidak melihat di balik itu ada apa. Ya. Jadi kita beli Gittens, Joao Pedro, maupun Liam Delap itu hasilnya bila kita melaju terus itu nutup, guys. Nutup, ya. Bahkan sampai final pun, wah, ya. Jadi I'm sorry to say buat yang di luar sana bilang ini hanya friendly match sebatas uji coba, masih cetek, guys. Ya. Belum mendalami terlalu dalam terkait apa di balik klub World Cup ini. Dan kita itu kalau menang melaju jauh, apa yang benefit yang kita dapat. Ya. Oke, kita langsung masuk ke berita selanjutnya. Di mana tadi CBC sudah singgung, kira-kira bagaimana prediksi line up-nya ya? Bila kita kedapatan dua pemain tambahan ini. Oke, check this out. Liam Delap sebagai striker, Jamie Gittens di left winger, Joe Pedro di right winger, attacking mid ada Cole Palmer, defensive mid itu ada Enzo Fernandez bersama Caicedo, di mana Enzo Fernandez dapat berperan juga sebagai box to box. Kemudian di right back ada Reece James, di right center back ada Wesley Fofana bila dia ini pulih, ya, dan juga ada Levi Colwill. Dan di left back ada Marc Cucurella. Iya, ini adalah line up the strongest line up that Chelsea ever had di kompetisi Club World Cup apabila mereka ini benar-benar available dan bisa diturunkan. Tapi kita tahu Wesley Fofana masih cedera ya. Jadi ini kemungkinannya untuk musim depan bila semua pemain fit, ini adalah tim terkuat. Di samping ada Romeo Lavia dan juga ada Pedro Neto. Dan kita langsung masuk saja ke topik selanjutnya. Kali ini kita mendapatkan kabar dari Board of Management Chelsea. Dikutip dari Nisar Kinsella, setelah melakukan banyak kesepakatan, beberapa sumber mengatakan Chelsea sekarang akan memperlambat aktivitas mereka pada masuknya para pemain dan fokus pada tugas yang sulit, yaitu melakukan penjualan pemain. Ya, karena berita ini bisa saja valid mengingat kita sudah mendapatkan Gittens dan juga Joe Pedro. Tapi CBC sebenarnya masih eh, menemukan satu titik lemahnya, yaitu di posisi central defender.
ya. Tentu saja di posisi goalkeeper juga, tapi tampaknya goalkeeper kita itu sudah sangat penuh. Ada Sanchez, Jorgensen, kemudian Mike Penders dan Gabriel Slonina. Jadi sepertinya akan sulit untuk mendapatkan kiper yang baru, tapi CBC akan terus update dan defender ya. Ini posisi yang sangat penting juga, tapi hingga saat ini belum ada update. Mungkin di episode selanjutnya CBC akan update. Tapi kita langsung masuk ke pemain yang akan dirumorkan akan pergi ataupun akan datang lagi ya. Tapi concern kita ke yang pergi. Mungkin salah satu atau salah dua dari teman-teman ada juga yang happy atas kepergian pemain ini. Check this out. Dikutip dari Ben Jacobs, Chelsea masih mendiskusikan apakah mereka membutuhkan penyerang lain di atas Pedro dan juga Gittens dengan Ekitike menjadi target potensial. Apakah mereka akan pindah ke pemain depan lain atau tidak? Mungkin hal ini tergantung pada apakah Nicholas Jackson jadi pergi atau tidak. See, apa yang CBC bilang? Nicholas Jackson setelah kedatangan yang ditambah cerobohnya dia dua kali mendapatkan kartu merah di Liga Inggris dan juga di match Flamingo kemarin mengakibatkan dia ini di dalam hot seat. Nah, berbicara dengan hot seat, tadi CBC akan bilang hot seat itu akan ada di Enzo Maresca. Nah, apa artinya? Enzo Maresca akan duduk di kursi panas di saat pemain yang dibeli oleh Chelsea itu pemain-pemain top, midfieldernya yang CBC kemarin bilang shadow midfielder, posisi right winger disupport oleh Joe Pedro di sisi kiri, Gittens tengah, uh, ada Cole Palmer dan di depan ada Liam Delap. Kalau tidak perform di tengah ada Enzo Fernandez, ada Caicedo, ada Lavia. Jadi hot seat dapat menjadi bumerang buat Enzo Maresca bila tidak perform. So please Enzo Maresca. Ya, kalau misalkan sudah diberikan player yang berkualitas ya, harus mengenali personal dan juga style of play dari masing-masing karakter pemain yang dipunyanya. Sehingga apabila plan A formasi yang diterapkan tidak berjalan dengan baik, harus mempunyai backup plan B dengan formasi yang berbeda untuk dapat membreak formasi yang diterapkan oleh pemain lawan saat mereka mengantisipasi plan A dari Chelsea. Ya, makanya CBC bilang Enzo Maresca dengan mendapatkan para pemain yang kita bisa katakan sangat berkualitas, ini akan menjadi kursi panas buat Enzo Maresca di musim depan. Oke, siapa lagi pemain yang akan pergi? Dikutip dari Jacob Stensberg, Chelsea sedang terbuka untuk penawaran yang sesuai bagi Noni Madueke. Ya, banyak yang mengatakan Madu TJ ya. Para haters di sana. Mungkin kalau teman-teman ngikuti channel CBC ini, CBC salah satu yang haters Madueke maupun Nicholas Jackson dan Robert Sanchez karena penampilan mereka yang naik turun, ups and down ya. Tapi karena tadi ada Joe Pedro, Estevao, Gittens, Pedro Neto, I think the time is up for Noni Madueke guys. Ya, dan seperti apa yang katakan CBC di musim lalu, pada saat kompetisi berjalan, saat Estevao itu join, Noni Madueke, it's halas, man. Halas. Bahasa Arabnya itu adalah selesai, guys. Oke, next kita langsung membahas pemain lain yang juga akan pergi. Tapi tampaknya kali ini sebagai pemain yang akan dipinjamkan ke
Real Betis. Siapakah dia? Mungkin salah satu pemain favorit dari subscriber CBC yang berkali-kali ngomong tentang pemain muda ini dari Argentina. Ya, Ansel Minyo. Check this out. Dikutip dari Rudy Galetti, Chelsea terbuka untuk meminjamkan Aaron Anselminho musim panas ini dan Real Betis adalah salah satu klub yang ingin diberikan penawarannya. Kontak masih dalam tahap awal tetapi klub memiliki di antara beberapa opsi untuk central back di dalam daftar mereka. Ya, tampaknya Anselminho ini akan dipinjamkan terlebih dahulu untuk mendapatkan jam bermain di eh, klub Eropa, mengingat kita di central back sudah mempunyai Levi Colwill, Trevor Chalobah, Tosin, kemudian Badia Shield, terus Cucurella juga bisa bermain sebagai sentral, kemudian ada Renato Viega, terus ada Rhys James yang bisa bermain di right center back. Belum lagi Axel Disasi yang kemarin CBC sudah bahas juga akan ke Juventus, tapi belum resmi ya. Jadi cukup banyak pilihannya ya. Sehingga Axel Minyo ini kemungkinannya akan sedikit sulit dapat menembus ke first squad. Even though bermain hanya di FA Cup ataupun di Carabao Cup. Jadi we will see update-nya. So stay tune di channel CBC. Oke, I think that's all guys di episode ke-232 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Charles.